Halo Jupimania, di Starting Grid kali ini kita akan membahas mengenai kenapa ya mesin motor MotoGP yang bermesin V4 lebih kuat dalam pertarungan dibandingkan mesin motor MotoGP yang bermesin inline 4. Di video kali ini kalian akan dapat semua jawabannya, so keep on watching. MotoGP Austria minggu lalu merupakan gambaran yang jelas dari sulitnya pembalap bermesin inline 4 dengan tenaga lebih kecil. Pertarungan melawan pembalap bermesin V4 yang motornya dikenal bertenaga besar dan sulit untuk dikendarai. Motor MotoGP bermesin V4 memiliki horsepower lebih besar karena mesin V4 mempunyai crankshaft yang lebih kuat dan getaran yang dihasilkan lebih sedikit. Sementara mesin inline 4 MotoGP lebih mudah dikendalikan di tikungan. Ini dikarenakan mesin inline 4 mempunyai crankshaft yang lebih panjang. Di balapan GP Austria kemarin terdapat pertarungan di lintasan lurus antara dua motor, yaitu motor GSX-RR dan motor 2 Ducati Desmodici. Mesin V4 mempunyai kecepatan pada lintasan lurus, sementara mesin inline 4 lebih punya kecepatan pada saat melintasi tikungan, dengan catatan jika motor inline 4 punya ruang yang cukup dalam melibas tikungan. Berbeda dengan Suzuki, motor Yamaha terlihat lebih buruk dibandingkan Suzuki di sirkuit Red Bull Ring. Motor Suzuki mampu menorehkan kecepatan 312 km per jam saat berada di tikungan kedua, hanya terpaut 2,5 km per jam lebih lambat dari Ducati. Sementara motor Yamaha lebih lambat 6 km per jam dari Ducati. Ini mungkin terlihat sangat kecil perbedaannya, namun persaingan di ajang balap motor MotoGP saat ini sangatlah ketat, sehingga perbedaan sekecil apapun bisa menjadi masalah yang besar. Motor Yamaha memang dikenal motor yang lemah dalam hal top speed, namun ada dua pembalap Yamaha yang berada di barisan terdepan saat sesi kualifikasi. Ini karena pembalap Yamaha bisa melakukan lap yang sangat cepat pada lintasan yang bersih tanpa gangguan pembalap lain. Tapi, saat mereka harus bertarung dengan motor V4 yang lebih cepat di lintasan lurus, mereka akan sangat menderita. Sebagai contoh, seperti yang terjadi pada Franco Morbidelli pada saat balapan. Johann Zarco menggunakan power Ducatinya untuk menyalip Morbidelli di lintasan lurus, yang kemudian memblok racing line Morbidelli. Sebenarnya, Zarco tidak sengaja melakukan itu, karena dengan Zarco memilih menyalip Morbidelli ke sisi sebelah kiri yang sempit, motornya secara natural akan sulit mempertahankan racing line-nya di sisi kiri saat akan memasuki area pengereman keras ke tikungan ketiga. Ada statistik yang membuktikan bahwa mesin inline 4 akan mendominasi apabila tidak ada pertarungan dengan motor lain saat balapan. Dalam 50 seri balapan terakhir, mesin inline 4 tampil lebih baik di sesi kualifikasi daripada saat di sesi balapan, dengan meraih 17 kali pole position dan hanya meraih 6 kemenangan. Dalam situasi balapan, kecepatan di lintasan lurus dari motor V4 bukanlah masalah satu-satunya bagi motor inline 4. Motor V4 secara alamiah tidak begitu kuat di tikungan. Jadi, para pembalapnya harus melakukan racing line yang lebih kaku, atau jika dilihat dari atas lebih seperti huruf B saat melibas tikungan. Para pembalap motor V4 harus melakukan late braking sebelum masuk ke tikungan, lalu menikung secara agresif saat masuk ke tengah tikungan. Salah satu caranya dengan slide ban belakang dan harus berakselerasi dengan baik saat keluar tikungan. Sebaliknya, motor inline 4 lebih kuat saat melibas di tikungan. Jadi, para pembalapnya harus dengan halus dalam memasuki tikungan. Mirip seperti huruf U jika dilihat dari atas. Pembalap inline 4 melakukan teknik tikungan seperti ini untuk menciptakan corner speed setinggi mungkin. Para pembalap bermesin motor V4 melakukan racing line V agar bisa mengerem secara lebih dalam, sehingga memungkinkan mereka untuk menyalip para pembalap yang menggunakan mesin inline 4. Dan saat pembalap motor V4 berada di depan, sangat sulit bagi pembalap motor inline 4 untuk menggunakan senjata corner speed-nya di tikungan. Begitupun saat keluar tikungan, motor inline 4 yang kehilangan corner speed karena tertutup motor di depannya akan sulit keluar tikungan dengan kecepatan yang baik. Lalu, kenapa motor V4 dan inline 4 memiliki karakter alami yang seperti itu?
Ini disebabkan karena perbedaan karakter dari konfigurasi kedua jenis mesin ini, di mana mesin inline 4 memiliki crankshaft yang lebih panjang dan membuat gaya inersia pada mesin mereka bagus buat melahap tikungan dengan cepat. Sementara mesin konfigurasi V4 memiliki crankshaft yang lebih kuat dan pendek. Pada dasarnya, motor inline 4 bisa lebih cepat dari motor V4 di mayoritas sirkuit. Namun, motor V4 punya keunggulan saat melakukan pertarungan dengan motor inline 4. Dan di era sekarang, sangat jarang pembalap yang menang balapan tanpa melakukan pertarungan dahulu. Di GP Andalusia kemarin, Alex sering menggunakan keunggulan corner speed motornya untuk menyalip Andrea Dovizioso. Tapi, dia terlalu menekan motornya sehingga kehilangan grip ban depan dan akhirnya terjatuh. Kemudian, pertarungan antara Joan Mir dan Jack Miller. Dia berada di belakang Jack Miller cukup lama. Mir terlihat jelas lebih cepat saat melibas tikungan. Tapi sulit untuk menyalip Miller karena hampir tidak mungkin untuk mengungguli kecepatan Ducati di lintasan lurus dan menyalipnya saat akan masuk ke tikungan. Namun ia berhasil melakukannya saat Jack Miller melakukan kesalahan di 2 tikungan terakhir. Ini karena Miller tidak tepat dalam pemilihan ban depannya. Ia memilih ban soft pada motornya, yang mana itu juga adalah stok ban terakhirnya karena dia sudah menggunakan semua ban medium yang ada. Contoh lain, saat Fabio Quartararo yang menang di 2 balapan awal tahun ini, tak lepas dari bagaimana ia bisa mengelola balapan dengan baik. Ia langsung menekan motornya sangat cepat di awal balapan, agar motor V4 tidak bisa mengganggunya dalam memanfaatkan keunggulan motor inline 4 yaitu di corner speed. Ini juga yang membuat Jorge Lorenzo bisa juara dunia 3 kali dengan motor inline 4. Dia langsung menekan motornya di awal balapan dan meninggalkan lawan-lawannya di belakang. Seperti yang terjadi di tahun 2015, Lorenzo meraih 7 kemenangannya dengan cara memimpin balapan sejak lap pertama sampai akhir. Ada fakta sederhana yang menarik, bahwa lebih mudah menyalip di lintasan lurus daripada di tikungan. Motor bermesin inline 4 mungkin lebih cepat di lintasan dengan tanpa gangguan dari pembalap lain. Tetapi di ajang MotoGP yang sangat ketat ini, hal itu sulit terjadi. Inilah alasan kenapa motor inline 4 Suzuki dan Yamaha secara konsisten sangat sulit untuk mengalahkan motor V4. Well, itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini. So, if you're interested with the information about MotoGP, don't forget to subscribe, like, share, and comment this video. And also don't forget to activate the notification bell so you can get notification on your phone when there are new videos from this channel. Have a great day everyone, see you in the next video. I'm Para Farad Soema signing out and see ya!